Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putut Budi Utomo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, hasil dari analisis dan pengembangan sistem penjualan properti pada salah satu perusahaan yaitu MB Project. Nah, sekilas tentang MB Project sendiri, MB Project merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti sebagai pengembang perumahan ya sejak tahun 2017. Nah, untuk saat ini MP Project tengah mengarahkan upaya untuk memasarkan dan juga menjualkan perumahan terbarunya yaitu ada namanya perumahan Stellar Green dan juga Alpen Hills gitu. Itu merupakan perumahan yang mereka sedang bangun dan juga sedang dipasarkan gitu. Nah, di proses penjualannya sendiri, di proses bisnis berjalan yang sedang ada di perusahaan ini yang tengah dilakukan, yang sistem berjalannya itu ada beberapa prosedur. Yang pertama itu ada prosedur survei unit properti, prosedur pemesanan unit properti, dan juga ada prosedur untuk pemilihan sistem pembayaran unit properti seperti pembayaran KPR, hard cash, dan juga cash bertahap. Nah, dari sistem berjalan yang dari proses bisnis yang sedang berjalan saat ini, saya melakukan analisa permasalahannya. Saya dapatkan beberapa permasalahan pokok di sini. Yang pertama ada data penjualan properti yang tersebar di berbagai sumber berkas dokumen, catatan manual, dan juga sistem perangkat lunak yang tidak terintegrasi satu sama lain. Nah, ini menyebabkan datanya tidak terstruktur dan juga sering kali format yang dikeluarkan dari setiap perangkat lunak itu berbeda gitu. Kemudian ya, yang kedua itu proses administratif dalam transaksi penjualan properti masih melibatkan banyak tugas yang memerlukan intervensi manusia seperti pengisian formulir, verifikasi data, pengumpulan tanda tangan, dan hal ini menyebabkan memperlambatnya proses penjualan dan juga meningkatkan risiko kesalahan human error. Kemudian yang ketiga itu adopsi sistem dan perangkat lunak yang berbeda gitu oleh departemen yang berbeda menghasilkan kesulitan dalam berbagi antar data departemen gitu. Nah, dari permasalahan tersebut, saya melakukan analisa kembali terkait analisa kebutuhan, yaitu dengan tahapan melalui wawancara. Nah, dari hasil wawancara tersebut, saya uraikan dengan teknik atau metode elisitasi, yang dimana metode elisitasi itu ada tiga tahap. Yang pertama, tahap pertama itu kita breakdown semua kebutuhan yang dibutuhkan dari sistem yang nantinya akan dibangun. Kemudian kita kelompokkan lagi menjadi elisitasi tahap kedua, kemudian kita kelompokkan ke elisitasi ke tahap tiga gitu. Nah, sampai tiga tahap ini selesai, kita melakukan kita breakdown lagi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan untuk membangun sistem yang akan dikembangkan gitu. Nah, dari tahapan elisitasi tadi, saya mendapatkan beberapa kebutuhan, yaitu dari kebutuhan fungsionalnya sendiri, saya mendapatkan sekitar 13 kebutuhan yang harus di sistemnya ada. Kemudian ada kebutuhan non fungsionalnya itu ada 5 kebutuhan. Dari kebutuhan ini, sebelum saya lanjutkan ke perancangan sistem, saya melakukan analisa kelayakan, yang dimana hasil analisanya sebagai berikut. Nah, dari analisa kelayakan tersebut saya mengambil tiga aspek, yaitu dari kelayakan teknis, yang dimana sistem baru ini bakal dirancang dengan menggunakan pendekatan Rapid Application Development (RAD) gitu, dan juga memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang tersedia. Nah, sehingga memungkinkan pengembangannya jadi lebih efisien dan juga cepat gitu. Kemudian sistem baru dirancang untuk kemudahan pemeliharaan. Jadi fokus utamanya nanti untuk kedepannya supaya pemeliharaannya dalam jangka panjang itu dan peningkatan berkelanjutan, untuk meminimalkan kerumitan dan juga eh, mempermudah dalam maintenance. Kemudian untuk kelayakan ekonomi sendiri, dari biaya pengembangannya sendiri mungkin agak lebih di biaya pengembangan awalnya itu mungkin agak sedikit lebih tinggi gitu. Namun dari sistem yang nantinya akan dibangun ini dapat mengurangi biaya operasionalnya gitu dalam jangka panjang dan juga meningkatkan pendapatan melalui penjualan yang lebih efisien. Kemudian sistem baru ini bakal dirancang untuk efisiensi biaya jangka panjang itu dengan pemeliharaan yang lebih terkontrol dan juga penggunaan sumber daya yang efisien.
Nah, kemudian ada kelayakan organisasi, yang di mana sistem baru dirancang berdasarkan input dan juga kebutuhan organisasi juga. Nah, dari implementasi sistem baru ini bakal disertai dengan pelatihan dan juga pendekatan yang terencana untuk meminimalkan resistensi perubahan dan juga memastikan adaptasi tiap bagian unit perusahaan dan juga agar mereka dapat menggunakan sistem ini lebih lancar. Nah, dari analisa kebutuhan dan juga analisa kelayakan tersebut, saya melakukan uh, perancangan sistem menggunakan unit UML. Di sini yang saya tunjukkan yaitu use case diagramnya. Yang dimana di sini ada beberapa use case, sekitar 12 use case. Yang dimana masing-masing use case ini memiliki aktornya sendiri-sendiri. Dari calon konsumen, yang merupakan parent dari aktor konsumen, dan juga ada aktor pimpinan, ada aktor marketing, dan juga ada admin. Nah, di masing-masing aktor ini memiliki use case-nya sendiri-sendiri. Untuk calon konsumen dia memiliki lihat daftar properti, kemudian ada simulasi KPR, dan juga ada registrasi. Nah, untuk konsumen sendiri, dia use case-nya ada pesan unit, lihat riwayat pemesanan, kalau ada data pribadi. Nah, untuk pembina sendiri, dia memiliki use case lihat laporan pemesanan. Kemudian untuk marketing dia bisa melakukan kelola data pemesanan. Gitu. Kemudian untuk adminnya sendiri dia use case-nya ada verifikasi berkas konsumen, kelola properti, dan juga kelola artikel. Nah, dari analisa dan juga perancangan tadi, saya sebelum saya lanjutkan ke tahapan implementasi, di sini saya melakukan rencana pengembangannya sendiri. Nah, di sini saya mengambil metode pengembangannya itu menggunakan Rapid Application Development, yang di mana di sini ada beberapa tahapan, ada requirement planning, dan juga ada user design, yang di mana user design ini dia memiliki iterasi atau ada beberapa proses yang dilakukan secara berulang gitu. Ya, di mana ada dimulai dari desain, user design, kemudian kita tes ke user, suruh dari user kita tes kebutuhannya apakah sesuai atau enggak, kita kemudian kita buatkan prototipe-nya, kemudian kita tes lagi dari user bisa dari udah mencakup kebutuhan kebutuhan yang diinginkan user atau enggak. Nah, setelah semuanya benar-benar uh, struktur atau memang sesuai dengan yang user inginkan, lanjut ke tahapan construction dan juga cost over gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.